Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, Islam adalah pedoman hidup yang sempurna, tidak saja bagi kaum muslimin, tetapi bagi seluruh umat manusia. Islam tidak saja mengatur persoalan-persoalan ukhrawi manusia, tetapi juga mengatur bahkan dengan detail perkara-perkara keduniaan mereka. Dan syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai kaum muslimin untuk melanjutkan risalah perjuangan beliau, untuk menyebarkan agama Islam ini dan menegakkannya di bumi manapun kita berpijak. Dan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak saja membutuhkan kekuatan fisik, jasmani, bahkan ketajaman akal, tetapi yang terpenting adalah kekuatan ruhiyah kita. Dan disinilah ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita kaum muslimin di bulan Ramadan ini menjadi modal dasar bagi kita yang diberikan tugas kepemimpinan di muka bumi ini. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita di bulan Ramadan ini setidaknya memiliki 4 target yang akan menjadi modal dasar bagi manusia muslim untuk menjalankan tugas khalifatullah atau kepemimpinan di muka bumi ini. Yang pertama, sahabat sekalian, kuwatul akidah, kekuatan akidah di dalam hati. Ibadah puasa yang kita jalankan akan melahirkan hati-hati yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan membentuk hati-hati yang semakin patuh, yang semakin tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna inilah yang akan melahirkan sikap takwa, sikap hati-hati dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Dan pesan lahir dari takwa, sahabat sekalian, adalah munculnya kesadaran dengan totalitas bahwa kita wajib menunaikan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada manusia. Dan dalam konteks kehidupan modern, kata Said Qutb, jika terjadi kerusakan di suatu generasi, maka cara memperbaiki generasi tersebut bukan dengan memperketat peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang mengatur kehidupan mereka, tetapi dengan memperbaiki pola pendidikan itu sendiri dan menanamkan rasa takwa di dalam hati-hati mereka. Karena ketakwaan inilah, sahabat sekalian, yang menjadi tolak ukur kita di hadapan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sahabat sekalian yang saya cintai, yang kedua adalah quwwatus silah billah, kekuatan relasi ilahi. Salah satu makna yang kita dapatkan dari ibadah puasa adalah mengajarkan kepada kita bahwa dengan senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa terjaga dari penyimpangan-penyimpangan kehidupan yang kita jalani. Bukankah ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini mengajarkan
satu nilai yang sangat penting dalam mengarungi perjalanan kehidupan, yaitu nilai kejujuran. Puasa ini, sahabat sekalian, kita ketahui sama-sama, hakikatnya hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Bisa saja kita ikut bersantap sahur bersama keluarga, dengan teman, lalu di siang hari pun nampak letih, loyo, lesu, tetapi ala kulli hal, siapa yang tahu bahwa kita ini sedang berpuasa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita. Yang ketiga, sahabat sekalian, adalah quwwatus silah bainan nas, kekuatan relasi kemanusiaan. Dan poin ini telah kita bahas sedikit di sesi-sesi sebelumnya, bahwa ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia ini seharusnya memberikan pemaknaan dan kesadaran kepada kita bahwa sebagai satu umat kita memiliki satu kesatuan tanggung jawab, memiliki satu sama lain penanggungan atau penderitaan. Ketika saudara-saudara kita semisal di Palestina sampai hari ini masih terus mengalami penindasan dan penjajahan, maka seharusnya ibadah puasa yang kita jalankan ini memberikan makna kepada kita bahwa saudara-saudara kita yang ada di sana, yang ada di belahan bumi lainnya, membutuhkan uluran-uluran tangan kita. Dan ibadah puasa menjalankan atau ibadah puasa mengajarkan itu kepada kita. Dan makna lain tentang relasi kemanusiaan ini, sahabat sekalian, adalah kekompakan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini seharusnya memberikan pemahaman dan makna kepada kita bahwa dalam segala hal, dalam segala sesuatu, hendaknya kita bersatu. Hendaknya kita melakukan ini dengan kolektif. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan berkelompok, dengan kolektif, dengan susunan yang rapi, dengan organisir yang baik. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, yang keempat adalah quwwatus sabat atau kekuatan jiwa dalam ketabahan. Nah, sahabat sekalian, kita hidup di permukaan bumi ini, ada yang mengibaratkan kita sedang berjalan di atas satu jalanan yang banyak persimpangan di atasnya. Dan hati-hati yang dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapat petunjuk, yang akan mendapat cahaya kemana mereka akan melangkah, atau ke suatu jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan kehidupan. Sahabat sekalian, keempat kekuatan inilah yang menjadi modal utama bagi manusia muslim untuk menjalankan kepemimpinan di muka bumi ini. Kepemimpinan di segala aspek tentunya. Kepemimpinan di rumah tangga, kepemimpinan di dunia sosial, dunia pendidikan, dunia politik tentunya, dan aspek-aspek ataupun lini kehidupan yang lain. Kekuatan iman dan karakter adalah kunci utama kepemimpinan manusia muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.